Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di hari ini, hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi curhatan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami di seharian ini dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 22 lewat 11 menit. Sudah lewat jam 10 malam. Suasana sudah hening, suasana sudah sepi. Kedua anak saya sudah tidur dan suasana yang nyaman ini sebetulnya adalah waktu yang tepat untuk kita memahami sesuatu, memahami ilmu. Dulu saya ingat ketika saya masih kuliah, masih SMA, saya disuruh belajar sama papa saya gitu ya, malam. Jadi sorenya tidur, malamnya bangun dan belajar. Alhamdulillah nilainya selalu bagus dan selalu ranking 1, termasuk juga ketika saya kuliah gitu ya. Belajarnya selalu malam dan mudah meresap, mudah memahami. Itu kenapa saya mengupload audio-audio catatan harian jam 8 malam menjelang Anda tidur, supaya sebelum tidur Anda mendapatkan pencerahan, Anda mendengarkan inspirasi, mendengarkan ilmu yang tentunya harus Anda praktekkan, harus Anda amalkan. Karena kalau hanya tahu teori, nggak bisa mempraktekkan, itu percuma saja. Banyak orang seperti itu, sudah merasa tahu, saya sudah tahu itu, saya sudah tahu pikiran, tapi ternyata belum paham. Kenapa? Karena hidupnya tidak berubah, hidupnya tidak lebih baik. Berarti hanya tahu teori saja, tapi tidak bisa mempraktekkan. Kemudian sok ngajarin orang, ini lucu sebetulnya. Makanya saya juga sebagai dosen, saya berusaha untuk tidak hanya memahami teori saja, tidak memahami textbook saja, tapi juga praktisi. Dan dulu ketika saya kuliah di STT Telkom, sebagian besar dosen saya bukan hanya sekedar dosen, tapi juga praktisi. Dia ada proyek di luar, dia karyawan di perusahaan telekomunikasi gitu ya, sehingga ketika mengajarkan itu enak gitu. Jadi saya dapat feel-nya. Dan ilmunya ilmu-ilmu yang praktis, bukan sekedar bahas teori di buku gitu. Nah, itu yang sebetulnya saya juga bawa di keseharian, di kantor, di kampus, di kelas AMC, kemudian di kehidupan sehari-hari, bahwa saya tidak terlalu suka untuk bahas teori sebetulnya, bahas istilah, tapi lebih nyaman langsung membahas praktek gitu ya. Prakteknya gimana, langkahnya gimana, dan itu menjadi simple, menjadi mudah. Kalau Anda hanya tahu teori tapi tidak ke praktek, ilmu Anda tidak akan meresap, ilmu Anda tidak akan tidak akan bermanfaat. Misalnya nih, ada orang nih tadi ya telepon saya, Mas Firman, saya sudah tahu apa itu pikiran, saya sudah tahu apa itu telepati. Itu kan ilmu lama. Saya sudah tahu itu, saya sudah tahu pikiran bawah sadar. Saya tahu tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Saya mau ketawa sebetulnya ketika ada orang masih memisahkan antara sadar dan bawah sadar. Padahal ini hanya nama saja dan sebetulnya semuanya adalah dari pikiran kan. Ketika ada orang yang dia masih menyebut ada sadar, bawah sadar, berarti belum praktek, hanya sekedar tahu teori saja. Dan tadi ketika saya tanya, Bapak sekarang kerjanya apa? Bapak sudah punya mobil, sudah punya rumah? Jawabannya, ya belum. Masuk ke itu kan dari Tuhan, itu kan dari Allah. Untuk rezeki itu kan dari Allah, bukan dari saya. Nah, ini yang saya bilang, orang seperti ini hanya tahu teori saja, tapi tidak tahu praktek. Artinya apa? Baca dari sumber-sumber yang gratisan, baca dari buku-buku yang bukunya benar mungkin, tapi
dia karena tidak bertemu dengan yang buat bukunya, tidak baca langsung, tidak tabayun, akhirnya apa? Hanya sekedar tahu teori, tidak praktek. Ada yang dia hanya baca artikel lalu sok tahu gitu ya. Ada yang dengerin YouTube, nonton video sok tahu, tapi tidak mempraktekkan ke hidupnya. Ini ya sok tahu. Ini bahaya sebetulnya. Orang bodoh bahaya, orang sok tahu ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Dia merasa sudah tahu dan nggak mau belajar. Padahal hidupnya tidak nyaman, hidupnya belum punya rumah, belum punya mobil, tapi merasa sudah tahu ilmunya. Akhirnya apa? Nggak mau belajar, menutup diri dari petunjuk, menutup diri dari hidayah Tuhan. Makanya saya pernah buat audio bahwa yang namanya hidayah Tuhan itu ada di mana saja. Petunjuk Allah itu ada dari mana saja. Tergantung kita apakah mau membuka diri, mau membuka pikiran kita untuk menerima, ataukah menutup. Jadi ketika Anda berdoa, Tuhan berikan saya petunjuk, Tuhan berikan saya hidayah. Kalau Anda sendiri sudah menutup pintu pikiran Anda sudah menutup diri Anda, ya percuma. Bagaimana hidayah itu masuk kalau Anda menutup? Sama halnya ketika rumah Anda ada diketuk pintu, ada tamu di luar, tapi Anda nggak buka pintunya, tidak akan masuk hidayahnya, tidak akan masuk tamu itu. Semuanya kembali ke kita dulu. Makanya kata Allah di Al-Quran mengatakan, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Berarti apa? Butuh tindakan kita untuk mau merubah, mau menerima petunjuk itu, mau menerima kebenaran. Makanya bagi Anda yang merasa sudah tahu pikiran bawah sadar, sudah tahu loa dan teman-temannya itu, tapi hidup Anda belum bagus, belum punya mobil, maka sadarilah bahwa pemahaman Anda masih keliru, pemahaman Anda masih salah. Jangan menutup diri untuk belajar, jangan merasa sudah tahu ilmu itu, pasti sama aja nanti. Ini namanya Anda nutup diri, menutup dari perubahan, membatasi dari kemungkinan. Efeknya apa? Tetap saja hidupnya. Oke? Jadi hati-hati ketika Anda merasa tahu sesuatu, sementara Anda belum praktek. Ada yang mengatakan, saya sudah tahu caranya mengendalikan emosi, tapi ketika ketemu orang marah-marah, ketemu sesuatu sebel. Ini namanya belum mampu mengendalikan emosi. Sudah tahu caranya pakai pikiran, tapi tidak bekerja. Ini nggak tahu pakai pikiran namanya. Kalau Anda sudah tahu menggunakan pikiran, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Kenapa? Karena untuk bekerja di sebuah perusahaan Anda butuh interview, butuh seleksi dan sebagainya. Itu kalau Anda memahami kekuatan pikiran, Anda bisa mudah untuk lolos di situ. Dan tadi juga saya dapat WA dari peserta AMC, dia cerita bahwa dia keterima kerja di tempat yang dia memang pengeni. Dia gunakan rumus AMC-nya, dia gunakan alfa telepatinya untuk mempengaruhi si interview, si HRD-nya, dan akhirnya dia keterima. Nah, ini bukti orang yang sudah praktek, sudah tahu teori dan tahu prakteknya. Ini baru namanya ilmunya bermanfaat. Tapi kalau hanya tahu ilmu saja tanpa praktek, maaf, Anda belum paham. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman.